kita mulai saja. Hari ini saya nggak lama, saya hanya mau memberikan tugas. Ini materinya saya samakan dengan yang kelas C kemarin. Materi sebenarnya yang bagian saya itu tinggal dua, yaitu LCA, Life Cycle Assessment, dan Green Design. Nah ini kan sementara saya masih punya jatah 3 kali pertemuan, yaitu hari ini pertemuan kelima, pertemuan keenam, pertemuan ketujuh. Untuk pertemuan kelima ini akan saya beri tugas. Ini nanti fungsi tugas adalah untuk mengantisipasi jika nilai UTS-nya jeblok. Nah ini tugas ini nanti yang akan saya gunakan untuk menambah nilai. Kan meskipun biasanya ya soal saya itu nggak terlalu susah, tapi ya kadang ada mahasiswa yang nilainya itu juga jeblok. Nah ini untuk mengantisipasi itu, ini akan saya berikan tugas. Nanti kalian saya minta untuk membuat ya makalah singkat saja lah mengenai green design. Nah intinya itu menyangkut ini pengembangan produk dan sustainable. Sebentar. Nah ini makalah atau artikel yang berisikan apa sih yang dimaksud dengan green design itu, terus kemudian tujuan dari green design, terus nanti itu berisi juga masalah pemakaian material yang ramah lingkungan, dan yang terakhir tanggung jawab desainer produk terhadap produk ramah lingkungan. Karena apapun yang terjadi terkait dengan produk yang beredar di pasaran ini juga harus ada pertanggungjawaban dari seorang desainer, kan desainer lah yang membuat produk tersebut. Jadi nanti seorang desainer itu secara etika juga mereka bisa dituntut tanggung jawabnya terkait dengan masalah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh desain produk yang dia buat. Nah, tugasnya bersifat individu, referensi minimal dari 3 sumber. Ini kalian bisa mencari dari Google, banyak sekali itu terkait dengan masalah green design atau produk yang ramah lingkungan, itu banyak. Nanti kalian bisa nyari di Google. Minimal 2 lembar dan maksimal 4 lembar diketik. Itu untuk tugasnya. Dan dikumpulkan minggu depan, ini dikoordinir oleh format masing-masing. Nanti misalnya si Juli Vansa terus mengumpulkan tugas ke formatnya. Bisa Nanda juga mengumpulkan ke formatnya, nanti dari format baru dikumpulkan ke saya. Itu untuk tugasnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugas ini. Nah ini kenapa sih selain itu ada tujuan lain juga dari saya. Kenapa saya paksakan untuk ada tugas ini ya biar kalian ini juga aktif juga dalam proses belajar mengajar ini. Nanti karena kalian sekarang ini kan sudah bukan siswa lagi tapi sudah mahasiswa. Ketika di depannya ada kata maha, itu udah level kalian udah level yang paling tinggi dari seorang siswa. Sekarang kalian sudah menjadi seorang mahasiswa. Nah ini kalian juga perlu dituntut untuk ini belajar untuk mandiri. Nah nanti tugas ini akan saya bahas minggu depan di pertemuan yang ke-6. Nanti pertemuan ke-6 ini kita akan bahas masalah green design-nya ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugas? Ya. Daftar pustakanya kan yang diambil kan aja sumbernya saja. Minimal 2 lembar ya sudah masuk daftar pustaka, maksimal 4 lembar di situ juga harus masuk daftar pustaka. Gitu. Paling enggak kan di situ kalian mencari dari 3 sumber, terus kemudian kalian buat resume menjadi sebuah makalah, di mana di situ kalian akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan green design itu. Terus kemudian kenapa harus ada green design tujuannya. Terus cara untuk menghasilkan desain yang ramah lingkungan itu apa? Salah satunya yaitu terkait dengan pemilihan materialnya. Terus nanti juga di situ akan terkait dengan masalah etika dari seorang desainer. Itu. Ada lagi? Maaf Pak, izin bertanya. Ya. Nanti kalau disertai gambar itu nggak apa-apa kan Pak?
Disertai gambar boleh, cuma nanti kan kalian itu pada saat menampilkan gambarnya itu ya diatur ya proporsional, jangan ada kan kalau kalian itu copy paste itu langsung gambarnya besar sekali, itu nanti akan mengurangi jatah tulisannya, ya diatur aja biar biar rapi gitu. Gitu. Terus yang harus diingat, saya tidak menginginkan nanti kalian copy paste dari referensi yang dari Google tuh langsung di copy paste langsung ditempelkan ini, ya saya nggak mau seperti itu, ya paling nggak kalian harus menulis ulang. Nah dengan menulis ulang itu akan ini apa istilahnya apa akan ini istilahnya kalian akan ingat dengan tulisan, karena dengan melakukan dengan cara menulis itu ini akan melatih ingatan kita. Berbeda kalau hanya sekedar copy paste terus kemudian diedit terus dikumpul, itu nggak akan ada bekasnya. Tetapi kalau kalian menulis ulang itu nanti mesti ada bekasnya. Apa yang kalian tulis itu masih banyak yang akan diingat di situ. Ada lagi? Kan banyak juga ini ya, ada beberapa perusahaan itu yang mereka sudah mulai arahnya menuju ke produk yang ramah lingkungan seperti Samsung. Samsung itu dia sudah mengeluarkan produk-produk yang diklaim sudah ramah lingkungan. Terus kemudian juga ada beberapa produsen yang lain juga sudah memunculkan produk yang ramah lingkungan. Contoh misalkan memanfaatkan misalnya ini. Nanti mungkin bisa juga nanti di situ ada perusahaan dia yang memanfaatkan limbah terus kemudian itu diolah menjadi sebuah produk yang menarik. Misalnya yang drum bekas itu mau diapakan? Nah, itu ternyata drum bekas ada yang dibuat jadi kursi tamu apa jadi bagus juga itu. Terus kemudian ada yang limbah kayu itu diolah jadi kursi taman. Itu. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi nggak terkait dengan tugas? Oke, kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, pertemuan kali ini saya akhiri dan jangan lupa absen di OCW. Ini yang menggunakan ya Pak jaringan IndiHome apa IndiHome, Telkomsel apa itu kan sekarang lagi ada trouble ya ini ya. Katanya kabel bawah lautnya lagi putus ini. Ini saya dari pagi juga sempat snapper juga mau buka OCW apa itu muter-muter terus. Oke, udah nggak ada pertanyaan lagi terkait dengan tugas? Sepertinya tidak, Pak. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, pertemuan siang ini saya akhiri. Selamat siang dan sampai ketemu minggu ini ya kelas. Ini kelas B itu kan apa PTI-nya kapan ini? Kalau kelas B? Hari Jumat, Pak. Hari Jumat. Jangan Iya. lupa nanti ya koordinator PTI-nya menghubungi saya ya. Baik, Pak. Oke, selamat siang. Siang, Pak. Terima kasih. Siang, Pak. Terima kasih, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Udah kelar. Aku baru masuk, guys. Habis makan. Alhamdulillah. Udah kan, kosong kan? Kosong udah. Waktunya nugas.
Lagi nugas. Lupa out. Oh iya, itu hilang gitu. Sabetur.